Oke, kali ini kita akan bedah sebuah kasus yang gila banget. Gimana ceritanya kemarahan di media sosial itu bisa tumpah ke dunia nyata, bahkan sampai menyerbu rumah seseorang. Ini adalah kisah yang dialami Uya Kuya, seorang figur publik di Indonesia yang rumahnya didatangi dan dijarah massa. Dan pemicunya? Ternyata cuma sebuah kebohongan yang sengaja dibuat viral. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana bisa coba sebuah video orang lagi joget yang kelihatannya sepele banget kok bisa berujung jadi penyerbuan rumah? Kedengarannya nggak masuk akal kan? Yuk, kita coba telusuri bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Coba deh, kita resapi dulu kata-kata ini. Ikhlas. Kita harus ikhlas. Ini diucapkan Uya Kuya pas dia sadar gerombolan massa itu udah berhasil masuk rumahnya. Bayangin perasaannya saat itu. Ini bukan lagi soal barang-barang yang hilang, tapi ini soal perasaan pasrah saat berhadapan sama amukan massa yang gelap mata. Trauma yang dalam banget pastinya buat keluarganya. Oke, kita mulai ceritanya justru dari klimaksnya. Malam penjarahan itu sendiri. Biar kita paham seberapa besar dampaknya, kita harus lihat dulu kekacauan yang terjadi malam itu. Coba bayangin suasananya malam itu ya. Rumah dikepung, warga sekitar tetangga-tetangganya itu mati-matian coba nahan massa selama hampir 2 jam. Tapi ya, mereka kalah jumlah. Dan yang bikin merinding, menurut pengakuan Uya, ada semacam koordinator di lapangan. Ada orang-orang yang datang pakai mobil dan motor, terus teriak-teriak ngasih komando buat dobrak masuk. Ini jelas bukan lagi kemarahan spontan. Ini serangan yang terencana. Oke, sekarang kita mundur dulu. Apa sih sebenarnya yang nyulut api sebesar ini? Semuanya, percaya atau enggak, berawal dari satu video joget yang jadi viral. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas gimana sebuah fakta bisa dipelintir 180 derajat. Coba lihat di kolom kiri, itu video aslinya. Kejadiannya tanggal 15 Agustus, konteksnya itu lagi mengapresiasi musisi mahasiswa setelah acara kenegaraan. Sekarang, bandingin sama yang kanan. Videonya sama, tapi audionya diganti jadi musik dugem dan narasinya diubah total. Dibilang lagi ngerayain kenaikan gaji 300 juta. Perbedaan inilah yang jadi biang keladi semua kekacauan. Masalahnya, ini tuh bukan cuma soal satu video editan aja loh. Ini adalah sebuah kampanye yang jauh lebih gede dan terkoordinasi. Mari kita bedah bareng-bareng gimana caranya kebohongan ini bisa disebar secara masif. Uya Kuya sendiri menggambarkannya paket 3 kata ini. Terstruktur, sistematis, dan masif. Ini nandain kalau serangan ini bukan sekedar hujatan acak dari netizen. Ini sebuah operasi yang memang dirancang buat menghancurkan reputasinya. Jadi gimana cara kerjanya? Kita lihat anatominya ya. Pertama, video pemicu disebar. Terus masuk tahap amplifikasi. Ribuan video dengan narasi serupa diunggah serentak biar kesannya viral banget. Nggak berhenti di situ, mereka melakukan dekontekstualisasi. Maksudnya, video-video lama Uya dari tahun-tahun sebelumnya digali lagi, terus dikasih narasi baru yang manas-manasin. Dan puncaknya adalah fabrikasi. Wawancara lama dipotong-potong biar seolah-olah Uya kelihatan sombong dan gak peduli sama kritik. Ini arsitektur kebohongan yang rapi banget. Dan senjata paling ampuh di sini, seperti yang ditekankan Uya, adalah apa yang disebut setengah kebenaran. Ini bahaya banget. Kenapa? Karena ada secuil fakta di dalamnya. Uya memang beneran joget, tapi semua konteksnya, kapan, di mana, kenapa dia joget, dihapus total. Justru karena ada sedikit elemen kebenaran itulah, kebohongan besarnya jadi sangat mudah dipercaya orang, dan efeknya jadi jauh lebih merusak. Oke, kita udah ngomongin teknisnya. Sekarang kita lihat dampaknya di dunia nyata. Karena di balik semua postingan, komen, dan hujatan online itu, ada sebuah keluarga yang nanggung akibatnya secara langsung. Kerugiannya itu bukan cuma materi loh. Iya, grand piano dan 13 piala penghargaan memang hilang. Itu udah pasti rugi besar. Tapi yang lebih menyakitkan adalah hal-hal yang nggak bisa diganti uang. Album foto pernikahan, album kenangan keluarga, semua dihancurkan begitu aja. Dan dampak terburuknya, ya trauma emosional. Bahkan putrinya pun ikut jadi target perundungan online. Kadang-kadang dampak terbesar itu bisa dirangkum dalam satu angka kecil. 3 ekor kucing kesayangan keluarga hilang pas penjarahan itu, dan sampai sekarang belum ditemukan. Ini jadi pengingat yang sangat personal bahwa di balik layar kebencian online ada kehilangan yang sangat-sangat nyata.
Tapi, di tengah semua trauma dan kehilangan ini, justru muncul pesan yang kuat banget dari putrinya, Cinta. Sebuah permohonan ke ayahnya supaya jangan patah semangat dan jangan berhenti berbuat baik buat orang lain, meskipun baru aja jadi korban kebencian. Ini nunjukin kekuatan mental yang luar biasa. Nah, setiap krisis itu pasti membawa pelajaran. Mari kita lihat apa yang bisa kita ambil dari pengalaman traumatis ini, baik dari sudut pandang Uya maupun dari sudut pandang kita sebagai pengguna media sosial. Dan ini mungkin pelajaran terbesar dari Uya-Kuya sendiri. Penyesalan terbesarnya, nunggu 4 hari baru kasih klarifikasi. Logikanya mungkin gini, loh kan saya nggak salah, ngapain buru-buru? Tapi di era digital yang serba cepat ini, logika itu nggak berlaku. Menunggu cuma ngasih waktu buat kebohongan menyebar lebih luas dan mengakar lebih dalam di benak orang. Kecepatan, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, kebohongan yang diulang terus-terusan lama-lama bisa dianggap sebagai kebenaran. Kedua, kalau ada misinformasi soal kita, langsung klarifikasi, jangan ditunda. Ketiga, memaafkan itu bisa jadi kekuatan. Uya bahkan menempuh jalur keadilan restoratif, di mana pelaku dipertemukan sama korban bukan cuma buat dihukum, tapi buat cari pemulihan bersama. Dan terakhir, karakter sejati kita itu justru kelihatan pas kita lagi diuji habis-habisan. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kita. Kisah Uya-Kuya ini memang ekstrim, tapi prinsip dasarnya berlaku buat kita semua yang main media sosial. Sebelum jari kita ngeklik tombol share, sebelum kita ikut-ikutan ke bawah emosi dan marah-marah, pernah nggak kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, apa tanggung jawab saya di sini? Pertanyaan itu mungkin adalah hal yang paling penting dari semuanya.